Nama saya Yohanes Manurung, NPM 13118102 dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik. Di sini saya memiliki tugas proyek integrasi di mana saya melakukan proses pengiriman beras bulog dari Makassar menuju Bulog Jakarta dan menyebarkannya ke 5 pasar induk di Jakarta. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu dalam proses pengiriman beras bulog dari Makassar ke Gudang Bulog Jakarta, kami menggunakan rute yaitu dari Makassar Gudang Bulog Jalan Sultan Abdullah Raya ke Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar melalui jalur darat, dan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui jalur laut menggunakan kapal Inlago dari Pelabuhan Tanjung Perak ke Gudang Bulog Jakarta, di mana proses perjalanan itu menggunakan jalan tol, yaitu melalui jalan tol Surabaya, tol Mojokerto, tol Kertosono, tol Ngawi, dan sampai ke Gudang Bulog Jakarta di Jalan Kelapa Gading, di mana akan disebarkan atau akan didistribusikan ke 5 pasar induk yang berada di Jakarta. Di Sulawesi Selatan tersebut memiliki produksi beras, yaitu pada tahun 2015 3.434.105 ton, konsumsi di sana yaitu 102,72 ton, total konsumsinya 875,513 ton, dan dapat dilihat juga defisit surplusnya, di mana saya mengirim ke Jakarta yaitu pada bulan Januari di tahun 2015 sebanyak 13.231 ton, di mana karakteristik beras tersebut yaitu tidak dapat terkena air atau tidak boleh terkena air. Oke, beras ini termasuk general cargo karena tidak membahayakan dan tidak mudah rusak. Dan di sini saya mengetahui jumlah KK di setiap kecamatan, di mana setiap KK tersebut berguna untuk proses penyebaran beras-beras tersebut. Oke, untuk menyebarkan beras tersebut, di mana cara mencarinya yaitu jumlah KK dibagi jumlah keseluruhan KK dan dikali oleh jumlah KK yang dikirim ke Jakarta tersebut atau ke Bulog tersebut, yaitu Kecamatan Pulau Gadung mendapatkan beras 3.566,28 ton, dan seterusnya seperti itu. Harga beras di Bulog dijual 7.500 per kilogram, sedangkan jika sampai pada pasar induk dijual sebesar 8.000 per kilogramnya. Di sini kami menggunakan kapal MV Inlago, di mana dapat mengangkut 22.400 ton. Di sini saya mengirim yaitu 13.231 ton. Dan dwelling time pada Tanjung Perak yaitu 3,75 hari dalam proses loading dan unloading bongkar muat barang tersebut, di mana proses pengiriman atau proses perjalanan ditargetkan akan mampu menurunkan semua barang yaitu 6 hari. Mana truk yang saya gunakan yaitu truk Fuso yang dapat mengangkut 10 ton, digunakan karena jalan yang dilalui ialah jalan arteri, yaitu yang dapat menampung 10 ton saja, di mana truk yang boleh masuk ke pelabuhan tersebut yaitu tinggi maksimal 3,8 meter dan lebar 2,5 meter, panjang kendaraan atau panjang truk tersebut tidak melebihi 12 meter, bobot total maksimal 20 ton, di mana truk yang kami gunakan, truk Fuso ini, hanya panjang 700 cm atau 7 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 2,6 meter, dan maksimalnya beratnya yaitu 10 ton. Maka truk yang kami gunakan ini dapat masuk ke pelabuhan tersebut, dan kecepatan rata-rata truk ini yaitu 40 km per jam, dan konsumsi bakar yaitu 2,7 km per liter. Nah, biaya harga sewanya truk Fuso ini yaitu 7.860.000. Gambaran rute yang saya lalui yaitu dari Gudang Bulog yang berada di Makassar menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, yaitu lama perjalanannya sekitar 16 menit, kurang lebih dilihat melalui Google Map. Dan jika dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, menuju Gudang Bulog yang berada di Jakarta,
Kisaran perjalanannya itu 9 jam 11 menit kurang lebih, dilihat melalui Google Map. Oke, biaya tol pada Jakarta atau dari Surabaya menuju Jakarta dapat dirinci pada hal ini. Ini dapat dilihat dari Google juga. Oke, kelas jalan yang saya lalui yaitu jalan kelas 1, di mana data tersebut yaitu data real, yaitu melalui website-website resmi pada Google, di mana jalan kelas 1 itu lebar kendaraan tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan tidak melebihi 18 meter, dan muatan terberatnya itu 10 ton. Jalan kelas 2 yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan tersebut yaitu ukuran lebar kendaraan tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton. Dan kelas inilah yang sering digunakan untuk angkutan peti kemas. Jalan kelas 3A yaitu jalan arteri atau kolektor, di mana kendaraan yang melalui jalan ini yaitu ukuran lebar kendaraan tidak melebihi 2,5 meter, ukuran panjang kendaraan tidak melebihi 18 meter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas 3B yaitu jalan kolektor, di mana lebar kendaraan tidak boleh melebihi 2,5 meter dan ukuran panjang kendaraan 12 meter dan muatan sumbu terberatnya itu 8 ton saja. Jalan kelas 3C yaitu disebut jalan lokal atau jalan lingkungan, di mana ukuran kendaraan yang dapat melalui ini yaitu 2,1 meter dan ukuran panjang yang kendaraan tidak melebihi 9 meter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan yaitu 8 ton. Oke, sekarang masuk pada status jalan berdasarkan fungsinya, di mana status jalan berdasarkan fungsinya itu yaitu jalan terdapat 4 jalan, yaitu jalan lingkungan, jalan lokal, jalan kolektor, dan jalan arteri. Jalan lingkungan ini yaitu jarak tempuh dekat dan kecepatan rendah. Jalan lokal ini yaitu jalan yang lebar jalannya hanya 5 meter dan kendaraan yang dapat berkendara di jalan tersebut hanya berkecepatan lebih dari 40 km per jam. Sedangkan jalan kolektor yaitu lebar jalannya 7 meter dan kecepatan kendaraan lebih dari 40 km per jam. Sedangkan jalan arteri yaitu jalan tersebut lebarnya 8 meter dan kendaraan tersebut dapat mencapai 60 km per jam. Oke, lanjut pada poin kedua. Di sini saya akan menjelaskan data-data yang ada pada poin pertama menggunakan ArcGIS-Map. Di sini saya sudah memasukkan data-data SAP yang saya perlukan seperti peta dasar dan lain-lain, dan sudah mengupload data-data yang sudah saya jelaskan di poin pertama ke dalam SAP yang saya gunakan. Maka data yang sudah saya masukkan ke dalam SAP dapat dilihat di Open Attribute Table dan juga dari peta dasar dengan menggunakan tools Identify jika diklik. Jadi saya akan memperlihatkan data yang sudah saya upload. Contohnya pada gudang bulog Jalan Sul Abdullah di Makassar, klik Open Attribute Table, maka akan muncul data-data yang sudah saya upload di gudang bulog Jalan Sul Abdullah SAP-nya. Contohnya lokasi gudang yaitu gudang bulog di Jalan Sul Abdullah di Makassar. Beras yang dikirim ke Jakarta 13.231 ton. Data yang saya gunakan yaitu data tahun 2015. Data produksi di gudang bulog Jalan Sul Abdullah Makassar yaitu 3.434.105 ton, dan selanjutnya data yang sudah saya upload akan terlihat pada setiap tabel-tabel ini. Dan data pada Tanjung Perak dapat dilihat juga di Open Attribute Table, yaitu beras yang dikirim menggunakan kapal Inlako yaitu sebesar 13.231 ton, pemilik dari Pelabuhan Tanjung Perak yaitu PT Pelabuhan Indonesia 3, jenis pelabuhannya pelabuhan utama, luas perairan pada Pelabuhan Tanjung Perak yaitu 1.029 hektar, dan sampai pada data-data ini pada table yang sudah saya upload.
di mana dwelling time yaitu 3,73 hari, dan sampai pada tabel terakhir masuk ke ruas jalan, di mana dapat dilihat di open attribute, maka akan terlihat data-data yang sudah saya masukkan, yaitu seperti fungsi jalan, lebar jalan, kecepatan kendaraan, kelas jalan, lebar kendaraan yang dapat melalui jalan tersebut, panjang kendaraan yang dapat melalui jalan tersebut, berat muatan di setiap kelas jalan dapat dilihat pada tabel-tabel tersebut, di mana jalan nasional yaitu fungsi jalannya jalan arteri, lebar jalan pada jalan nasional yaitu 8 meter, kecepatan kendaraan yang dapat melalui jalan tersebut yaitu jarak tempuh jauh kecepatan 60 km per jam sampai lebih, kelas jalannya yaitu antara jalan kelas 1, 2, dan 3A, lebar kendaraan yang dapat melalui jalan tersebut yaitu tidak melebihi 2.500 mm atau 2,5 meter, panjang kendaraan tersebut tidak melebihi 18 meter, dan berat muatan yaitu kelas 1 dan 2 yaitu 10 ton, sedangkan kelas 3A, B, C yaitu 8 ton. Dimana jika kita melihat di sini hanya jalan nasional saja, dimana kita bisa mencari jalan provinsi, jalan tol, dan juga lainnya dengan cara mengklik table option, klik select, klik find and replace, dan ketik jalan provinsi dan lakukan find next. Maka pada tabel akan terlihat yaitu jalan provinsi, fungsi jalannya itu jalan kolektor, lebar jalannya 7 meter, kecepatan kendaraan yang dapat melalui jalan provinsi yaitu jarak tempuh sedang kecepatan 40 km per jam sampai lebih, kelas jalannya yaitu jalan kelas 3A dan 3B, lebar kendaraannya itu tidak melebihi 2.500 mm atau 2,5 meter, panjang kendaraan yang dapat melalui jalan tersebut kelas 3A lebih kecil dari 18 meter, sedangkan kelas 3B yaitu lebih kecil dari 12 meter. Berat muatannya yang pada kelas 3A dan kelas 3B yaitu 8 ton saja. Begitu juga jika kita mencari jalan tol, kita dapat mengklik option table dan mencarinya dengan menggunakan find and replace seperti yang kita gunakan sebelumnya. Data-data yang sudah saya upload juga yaitu jalan provinsi, maka akan tercantum pada data-data tersebut di tabel-tabel setiap yang saya gunakan, dan juga jaringan jalan nasional. Di sini saya juga mengupload biaya tol Surabaya-Jakarta dan dapat dibuka menggunakan klik kanan lakukan open. Jika dari tol Jakarta sampai Cikampek golongan satunya 15.000, golongan 2 22.500, golongan 3 22.500, dan sampai ke golongan 5. Jadi total tarif tol Jakarta Surabaya atau Surabaya Jakarta yaitu jika dilakukan pada golongan 1 yaitu 1.342.000, golongan 2 2.049.000, dan sampai pada golongan 5 dapat tercantum di tabel biaya tol Surabaya. Dan di sini saya akan menjelaskan data tujuan saya, yaitu yang pada gudang Bulog yang di Jakarta, yaitu gudang Bulog yang berada di Jalan Kelapa Gading. Data yang saya upload yaitu muatan yang sampai dikirim yaitu sebesar 13.231 ton, dan di mana dari gudang Bulog Jakarta akan didistribusikan ke Kecamatan Pulau Gadung
sebesar 3.566,28 ton. Didistribusikan kedua yaitu ke Kecamatan Cempaka Putih sebanyak 1.127,25 ton, ke Kecamatan Koja sebanyak 3.789 ton, ke Kecamatan Ciracas 3.159,19 ton, dan keterangannya itu disebut distribusi sesuai jumlah kakak yang ada, yaitu atau disebarkan menggunakan jumlah kakak yang diperlukan saja. Jika saya mengklik gudang Bulog yang berada di Makassar atau berada di Jalan Sultan Abdullah, dapat dilihat yaitu beras yang dikirim ke Jakarta sebesar 13.231 ton. Tahun ini data yang digunakan pada tahun 2015, data produksi 3.434.105 ton, data konsumsi, data total konsumsi, dan data keseluruhannya dapat dilihat di sini. Dan yang pentingnya itu truk yang kami gunakan, di mana truk yang kami gunakan truk Fuso muatan 10 ton, lebar truk yang kami gunakan 2,5, tingginya 2,6, panjang truk 7, dan biaya sewa 7.860.000, dan kecepatan 40 km, konsumsi bahan bakar 2,7 km per liter. Dari data ini kita dapat melihat apakah kendaraan yang kita gunakan dapat dilalui oleh jalan tersebut. Jadi dapat saya zoom dulu. Kita klik. Maka tadi kan kita menggunakan truk Fuso, di mana truk Fuso tersebut hanya 10 ton. Dan di mana jika kita melalui jalan ini, yaitu jalan nasional, di mana jalan yang warna hitam ini ialah jalan yang kita lalui untuk menuju ke Pelabuhan Makassar atau Pelabuhan Soekarno-Hatta, di mana status jalannya yaitu jalan nasional, fungsi jalan tol, dan jalan arteri, di mana ini ada jalan tol dan di sini ada jalan arteri juga. Dan lebar jalan kurang lebih 23 meter jika jalan tol, dan lebar jalan arteri yaitu 8 meter, di mana kendaraan tidak boleh melebihi 2,5 meter, dan panjang kendaraan yaitu tidak melebihi 18 meter. Fungsi jalan kelas jalan 1 dan kelas jalan 2, dan berat muatan jalan yaitu 10 ton, di mana kendaraan yang saya gunakan yaitu kendaraan Fuso dapat melalui jalan ini karena fungsi jalan semua atau ketetapan jalan tersebut dapat dipenuhi atau dapat dipenuhi syaratnya untuk dilalui oleh kendaraan Fuso yang saya gunakan karena tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Di mana tadi akan proses pengiriman melalui laut, yaitu seperti ini. Kita klik. Di laut yaitu jumlah beras yang dikirim yaitu 13.231 ton, dan waktu loading dan dwelling time jika sampai pada Tanjung Perak yaitu 3,75 hari. Dan jenis kapal yang saya gunakan yaitu kapal MV Inlago, dan lama perjalanan 6 hari. Sampainya kita menjauhkan dulu. Sesampainya di Tanjung Perak, pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, maka akan dikirimkan ke Bulog yang berada di Jakarta, di mana biaya jalan tol yang dilalui ini dapat dilihat di sini. Klik kanan dan open. Harga-harga yang kita lalui atau jalan-jalan tol dan biaya yang dikeluarkan jika melalui jalan tol tersebut yaitu dapat dilihat
golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4 dan 5. Jika kita mengklik contohnya di table of content, yaitu jalan tol berwarna hijau, jalan lokal itu berwarna biru, jalan lainnya itu berwarna merah kecil, dan kolektor berwarna biru muda, dan jalan arteri itu berwarna kuning. Kita berdekat. Kita klik pada jalan lokal, contohnya berwarna hitam. Maka spesifikasi jalannya akan terlihat jika kita klik menggunakan identify pada di atas ini, yaitu jalan lainnya, yaitu status jalan-jalan kabupaten, fungsi jalan-jalan lokal, jalan 5 meter, kecepatan kendaraan yang dapat pada jalan lokal tersebut hanya jarak tempuh dekat, kecepatan 40 km per jam sampai lebih, kelas jalannya itu jalan kelas C, kelas 3C, lebar jalan tersebut yang dapat melalui lebar jalan tersebut yaitu kendaraan 2,1 meter lebarnya, panjang kendaraan yang dapat melalui jalan tersebut yaitu 9 meter, dan berat muatannya yaitu jika dilihat jalan kelas 3C yaitu 8 ton. Dan jika diidentify semua jalan, contohnya ini juga jalan arteri, maka akan ada identify pada jalan tersebut apakah kendaraan yang kita gunakan dapat melalui jalan tersebut. Karena kendaraan saya yang gunakan yaitu truk Fuso yang dari Gudang Bulog Jalan Sul Abdullah, yaitu truk Fuso bermuatan 10 ton dan tadi lebarnya sudah diketahui, maka kendaraan yang saya gunakan itu sampai ke Surabaya yaitu sekitar 6 hari, di mana dari Tanjung Perak Surabaya menuju ke Gudang Bulog yang berada di Jakarta yaitu sekitar 9 jam, di mana karena kami menggunakan jalan tol atau karena saya menggunakan jalan tol, maka kendaraan saya tersebut dapat melalui jalan tersebut karena spesifikasi kendaraan saya memenuhi syarat untuk jalan tol tersebut. Oke, di sini jika sudah sampai pada Gudang Bulog Kelapa Gading atau Jakarta, kita klik saja. Nah, maka muatan yang sampai dikirim 13.231 ton, dan distribusi pertama yaitu atau distribusi yang akan dilakukan yaitu ke Kecamatan Pulau Gadung dengan jumlah kakak yang 91.959, dikirim berasnya yaitu 3.566,28 ton. Distribusi kedua atau pilihan kedua ke Kecamatan Cempaka Putih yang sebesar dikirimnya 1.127,25 ton. Yang ketiga yaitu ke Kecamatan Koja 3.780 ton, 89 ton. Ke Kecamatan Johar 1.590 ton. Dan dapat dilihat juga ke sini karena semua data-data yang pada presentasi tadi atau data-data yang saya dapatkan sudah saya masukkan semuanya datanya ke ArcGIS Map saat ini. Jadi jika saya klik contohnya pasar induk ke Kecamatan Koja, yaitu lokasinya pasar induk Kecamatan Koja dan jumlah yang dikirim 3.789 ton. Oke, di poin ketiga ini saya akan memberitahu bagaimana cara menginput data SHP yang sudah kita download. Pertama kita klik add data. Kita pilih di mana SHP yang sudah kita download seperti peta dasarnya, peta dasar Indonesia. Bukan di sini. Nah, ini Indonesia. Peta Indonesianya akan tercantum di layernya. Kita pilih lagi Indo Provinsi.
Kita pilih Asian. Bagaimana sih cara mengubah warnanya ini? Tinggal kita klik double klik ini, tinggal mengubah hijau. Contohnya, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuat SAP baru dan bagaimana cara memasukkan data yang kita miliki ke SAP baru tersebut, dan bagaimana cara memblok sekaligus agar tidak sulit memasukkan data yang kita miliki. Oke. Pertama kita klik katalog untuk membuat SAP baru. Kita pilih di mana akan kita buat folder yang SAP kita mau. Kita buat folder, contohnya tadi konsumsi saja. Kita klik konsumsi dan kita buat save file. Nama save filenya konsumsi barang. Konsumsi karena saya butuh dalam bentuk titik atau poin, maka saya akan mengklik fitur tipenya itu poin. Sedangkan kalau teman-teman ingin membutuhkan garis, bisa memilih polyline. Klik OK, klik OK lagi, maka akan muncul di layer konsumsi barang atau sheet baru. Katalognya kita expand saja. Sekarang kita tinggal membuat titik pada peta dengan cara mengeditnya. Klik editor, start editing, kita pilih konsumsi barang, kita continue, klik lagi editor, pilih editing window dan klik create fitur. Klik konsumsi barang, klik poin. Nah, di mana kita akan menandai titik tersebut, contohnya di Makassar sini, di Sulawesi. Kita klik sekali saja, nah, maka akan ada tanda titik tersebut di situ. Kita klik editor dan stop editing, klik yes. Create fiturnya di expand saja. Nah, maka pada Pulau Sulawesi akan ada. Bagaimana sekarang cara memasukkan data pada konsumsi barang tersebut? Kita klik kanan pada konsumsi barang, kita klik open attribute table. Setelah itu klik table option, klik add field. Masukkan apa yang ingin kita masukkan, inti tabelnya. Kita pilih konsumsi contohnya, tipenya kita pilih teks. Oke. Ini klik kanan, klik kiri pada konsumsi, field kalkulator untuk memasukkan datanya yang kita inginkan. Contohnya 13.231 ton. Di awal kalimat dan di akhir kita harus membuat tanda kutip. Klik OK. Maka pada konsumsi akan tercantum 13.231 ton. Seperti itulah cara memasukkan data pada sheet baru ataupun sheet yang sudah kita download. Klik saja. Nah, ini bagaimana sih caranya kita memblok secara keseluruhan untuk memasukkan data juga. Kita klik contohnya pada ruas jalan tersebut ya, ruas jalan utama 250 km. Klik kanan sama saja, open attribute table. Nah, contohnya kita akan memblok remark pada jalan arteri keseluruhan di sini. Kita klik table option juga, select by attribute. Kita tahu tadi remark, klik remark, klik sama dengan di sini get unique value untuk mencari optionnya. Nah, di sini akan tercantum ada apa saja di remark tersebut. Ada jalan arteri, jalan kolektor, lain, lokal, tol. Kita akan memblok jalan arteri keseluruhan. Nah, kita klik apply. Maka pada remark jalan arteri akan semua terblok.
Contohnya kita ingin mengisi SRS ID, kita klik kiri saja pada SRS ID, kita klik kanan, dan kita klik kalkulator, klik yes. Kita isi semaunya. Contohnya kita isi 10 ton saja, 10 ton. Klik OK. Nah, pada SRS ID ini di jalan arteri Rimak ini semua akan tercantum 10 ton, sedangkan di jalan tol belum ada dan di jalan lainnya juga belum ada. Setelah kita sudah membuat seperti itu, kita klik lagi table option, kita klik clear selection. Seperti itulah cara memasukkan data secara keseluruhan.